Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Jadi di sore hari yang sangat cerah, soalnya tadi kan mendung, kita update di dalam. Ini cerah. Sekarang udah cerah. Jadi kita update-nya di Cerah. luar. Nah sekarang kita tuh di konten kali ini kita mau update mengenai tempat untuk kita outdoor ya. Dan persiapannya itu seperti apa gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya, karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk kami agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Bukan begitu? Yoi. Dan jangan lupa untuk para kiper Cana se-Indonesia ya. Khususnya nanti di bulan Mei di Bandung ada hajat Cana ya, hajat Cana, yaitu kontes Cana skala nasional. Itu bertempat di Citylink tanggal 28 sampai dengan 29 Mei. Itu pokoknya kalian dari manapun berada, dari sudut kanan, sudut kiri, dari Sabang sampai Merauke, kalau misalkan emang bisa merapat, yuk kita merapat satu titik di Bandung Citylink. Kita silaturahmi, kita ngopi, dan kita sharing-sharing juga sambil kita ngetes kekuatan ikan kita, betul nggak Boy? Yoi. Nah ini untuk nanti kalian apabila mau daftar, nanti kalian langsung aja nih di sini. Dan sekarang kita lanjut ke videonya, gaskeun. Yo guys, jadi untuk treatment outdoor kedepannya itu saya udah menyiapkan lagi tempat dan insya Allah akan menambah lagi ikan-ikan Cana Maru yang akan saya emang bener-bener dari nol kita simpen di outdoor dengan cara dan treatment ala Kamar Sato. Seperti apa treatment ala Kamar Sato itu yang kita siapkan ya. Nah gini nih, yang pertama karena kita sudah punya rak ya, alhamdulillah kita beli rak lagi. Yang asalnya kalian tahu rak kita itu yang di luar itu rak reot. Rak reyot. Ya, dan alhamdulillah ini kita dapat kemarin murah ya. Untuk 4 tingkat kita dapat murah banget ya kalau menurut saya ya. Wah, murah banget. Dapat harganya itu cuma 200.000. Cuman kemarin tuh minusnya emang harus Dicat ulang sama ukuran ininya nih. Jadi setiap lubangnya tuh tidak sama. nggak sama, tapi gede. nggak apa-apa sih, nggak masalah Ini ya buat sudah. saya pribadi. Nah jadi untuk treatment yang kedepannya itu kan di sini saya udah nyiapin nih tank yang backgroundnya hitam, tapi saya nggak pakai pasir karena untuk bawahnya juga lihat tuh udah hitam. Wah, blacky. Jadi untuk treatment bunga itu saya menyiapkan 2 tank. Tank yang pertama saya siapkan yang emang pure hitam ya, hitam. Dan yang kedua itu ini tuh hitam bukan karena backgroundnya hitam, tapi Bawahnya itu kan. kacanya bos, Oh iya, kaca kaca- belakangnya itu kaca kaca ribbon. ribbon. Jadi kelihatannya background hitam, pada ini tuh bening ya, bening banget. Bawahnya juga tuh lihat coklat malahan, Pecah malahan. pecah lagi. Ya namanya juga tank outdoor, jadi ya udah nggak apa-apa. Terus sebelum biasanya kalau Kamar Sato itu sebelum melakukan treatment outdoor biasanya si airnya itu kita endapkan dulu minimal 2 hari atau 3 hari. Soalnya kalau misalkan emang air baru ya, karena kita tuh airnya dari sana tuh. Dari sini nih. Nih. Nah, dari situ. Oh, dan airnya di sana tuh nggak diendap-endapin. Jadi masuk toren habis. Yang kita takutkan kan ya cari aman aja lah, kita endapin dulu airnya. Terus jangan lupa kalian pakai ini dulu, akrim pelapin HCl. Nah fungsinya buat apa? Buat apa bos? Jelaskan. Buat ngewarnain air. Ih pintar. Nah ini belum dilubangin bos. Aku mau lubangin dulu. Pintar. Soalnya kan ini baru. Pintar. Kan kamu yang belinya juga barusan. Pintar. Nah untuk akriplapinnya sendiri, kalau saya pribadi sih disebut ada takarannya. Gak ada, feeling aja.
feeling aja, sekiranya ya cukup ya udah sih. Asal hijau. Jadi untuk akriplavin sendiri tuh fungsinya biasanya untuk, ya kan kita takutkan di air itu tuh ada bakteri-bakteri atau virus-virus jahat. Jadi kita sebisa mungkin kita netralisir dulu ya dengan cara kita memberi akriplavin dan kita endapkan begitu. Dan untuk akriplavin sendiri ya, sepengalaman saya itu biasanya 2-3 hari juga warnanya udah kembali normal, udah herang lagi, udah kayak biasa lagi gitu. Bening again. Dan dari situlah mulai kita masukkan ikannya ke sini. Dan dengan catatan kalau dari kamar satu sendiri biasanya ikan yang di outdoor itu adalah ikan yang mentalnya udah enak. Karena apa? Kalau misalkan emang ikannya baru banget gitu ya dari Om Yokan, kita langsung outdoor, syukur-syukur kalau emang ikannya mentalnya bisa naik ya. Kebanyakan, nggak semuanya, cuman kebanyakan. Dan pengalaman saya, ketika ikan Om Yokan kita masukkan langsung ke tank outdoor, dia malah gak mau makan, makin mojok. Dan berakhir kita tuh seringnya ikannya tuh tiba-tiba white spot. Udah white spot, die. Biasanya. Karena kalau udah white spot itu biasanya nafsu makannya juga jauh berkurang gitu. Harus pakai kurkuma. Kurkuma kan menambah nafsu makan. Jadi setelah nanti ikannya udah settle, udah mentalnya enak, nah kita masukkan ke sini. Dan dari kamar satu sendiri itu menggunakan pakan pelet sama cacing. Kita sering bilang ya, ini takutnya kan ada yang baru nonton juga channel kita. Jadi kita mengulang aja lah, mengulas kembali apa yang sudah kita bahas. Dan untuk peletnya sendiri itu kalian terserah mau pakai pelet apa. Cuman kalau saran dari kamar satu dan kamar satu sendiri juga udah pakai ya, itu kita pakai pelet King Barbar. Untuk pemakaiannya kalau misalkan ikan under 20 cm, saya sendiri memberi makannya pagi 2, malam 1 atau 2. Nah itu tergantung ikannya juga. Kalau misalnya ikannya udah buncit, ya udahlah 2 aja, pagi aja gitu. Dan untuk pakan hidupnya, untuk treatment bunga sendiri, kamar satu itu nggak pernah kasih makanan lain selain cacing tanah kalau untuk treatment bunga. Nah jadi untuk treatment di situ tuh kita kasih cacing tanahnya itu seminggu kira-kira 2-3 lah ya. Kita tuh seringnya 2 sih, seminggu 2 kali. Dan untuk pemberian cacingnya sendiri, kalau misalkan emang cacingnya agak gede bisa dipotong juga gitu. Jangan terlalu membuat sampai dengan ikan menjadi bucit truk. Begitu kalau kita sendiri ya untuk pola pakan. Dan untuk proses penggantian air, jadi kita tuh nggak pernah ganti air. Kalau disebutkan waktu berapa kali sehari, kita nggak punya patokan ya. Nggak ada patokan. Nggak punya patokan. Kalau misalkan emang airnya udah keruh, udah hijau dalam waktu seminggu lebih, ya kita juga pasti ganti gitu. Segelehnya aja gitu. Soalnya untuk cuaca sekarang juga kan kita nggak tahu. Apalagi ini tempatnya semi outdoor. Apalagi kalau pagi kan di sini tuh full matahari gitu. Jadi ya kita lihatlah gimana posisi ikannya itu, masih kelihatan sehat atau kelihatan ada yang biasanya sobek-sobek kalau ikannya udah nggak sehat ya, airnya udah nggak sehat itu. Dan itu pun berkelanjutan lagi di konten yang kemarin, ketika kita akan memindahkan dari bening ke ketapang, dari ketapang ke bening itu kita udah jelaskan ya di konten yang kemarin. Bisa kita tengok ke belakang. Jadi intinya untuk patokan waktu berapa bulan atau berapa minggu kita mentreatment outdoor itu, untuk dari kamar satu sendiri nggak ada patokan. Kita treatment aja, kita kasih sayang ikan, kita rawat ikan sepenuh hati, kita kasih makan. Insya Allah ketika kita merawat ikan dengan sungguh-sungguh, ikan kita pun akan memperlihatkan kecantikan dirinya untuk kita. Nah, saya spill sedikit boleh? Boleh. Kemarin kan kita upload ya masalah si Oyag kita masukin ke air ketapang. Ini kebetulan saya baru kuras. Nah, kita lihat si Oyag. Dikit aja tuh. Masih kosong. Cuman lihat bunganya, coy. Mandas. Nah, udah. Badabes. Cukup. Nanti kita update lagi si Oyag
dan yang lainnya yang kita emang fokus treatment outdoor di konten selanjutnya. Jadi untuk konten kali ini kira-kira cukup ya, segitu dulu aja dari Kamar Sato. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung Kamar Sato. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus kalian, lancar rezekinya, tetap tersenyum dan jangan lupa tetap di Kamar Sato, bukan Kamar Soto.